Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Vitasari, NPM 1701010037. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang negosiasi internasional dan lintas budaya, seni dan sains. Yang pertama, seni dan sains. Negosiasi merupakan seni sekaligus sains adalah pemikiran yang valid. Jadi, seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Apa sih yang membuat negosiasi internasional berbeda? Yang pertama yaitu konteks lingkungan yang meliputi pluralisme dan hukum politik, ekonomi internasional, pemerintah dan birokrasi asing, ideologi, dan budaya. Lalu, ada konteks terdekat yang meliputi kekuatan tawar-menawar relatif, tingkat konflik, hubungan antara para negosiator, dan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang manajerial. Yang pertama, ada definisi dari negosiasi. Orang Amerika cenderung memandang negosiasi sebagai sebuah proses kompetitif untuk menawarkan dan memberikan penawaran ulang. Lalu ada peluang negosiasi yaitu budaya mempengaruhi cara negosiator melihat peluang sebagai sesuatu yang bersifat distributif atau integratif. Lalu pemilihan negosiator. Kriteria ini mencakup pengetahuan mengenai subjek yang dinegosiasikan, senioritas, hubungan keluarga, gender, usia, pengalaman, dan status. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh budaya terhadap negosiasi sudut pandang penelitian. Strategi-strategi negosiasi dan pola interaksi antara para negosiator dipengaruhi juga oleh proses psikologis para negosiator dan budaya juga memiliki pengaruh terhadap proses ini. Berbagai temuan menyebutkan bahwa budaya memiliki pengaruh penting terhadap beberapa aspek negosiasi, di antaranya yaitu hasil negosiasi, proses negosiasi, pertukaran informasi, kognisi negosiator, dan sudut pandang negosiator mengenai perilaku etis. Dan yang terakhir yaitu strategi-strategi negosiasi yang responsif terhadap budaya. Yang pertama, ada merangkul pendekatan negosiator lain atau strategi unilateral. Apa sih strategi unilateral itu? Strategi ini sepenuhnya mengadopsi pendekatan dari negosiator lain. Agar dapat berhasil, negosiator harus sepenuhnya bilingual dan bikultural. Lalu yang kedua ada improvisasi pendekatan atau strategi bersama. Strategi ini melibatkan pembuatan pendekatan yang disesuaikan secara khusus dengan situasi negosiasi, negosiator lain, dan keadaan. Dan yang terakhir ada simfoni efek atau strategi bersama. Strategi ini memungkinkan negosiator menciptakan satu pendekatan baru yang dapat meliputi aspek-aspek baik budaya tuan rumah maupun praktik-praktik yang diadopsi dari budaya ketiga. Yang selanjutnya ada studi kasus negosiasi internasional dan lintas budaya. Di sini ada studi kasus perusahaan teknologi raksasa Google. Dari uraian analisis tentang negosiasi antara pemerintah Indonesia dan perusahaan teknologi raksasa Amerika Google dalam permasalahan tuntutan pajak, terungkap bahwa negosiasi yang berlangsung lebih dari 1 tahun tersebut mengungkapkan bahwa pihak Indonesia berada dalam posisi diuntungkan karena negosiasi berada di wilayah bumi Indonesia. Sementara perwakilan dari Google, Singapura, dan eksekutif senior Google dari Amerika Serikat harus datang ke Indonesia untuk menyelesaikan kewajibannya. Proses negosiasi terjadi seperti layaknya peristiwa transaksi pembeli dan penjual di pasar karena tawar-menawar yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Google merupakan tawar-menawar jumlah besaran angka pajak yang seharusnya dibayar Google.
dalam negosiasi internasional antara pemerintah Indonesia dan perusahaan Google, peran budaya tidak memainkan peran penting karena bisnis pajak yang dilakukan Google mencapai jumlah miliaran dolar atau triliunan rupiah yang diperjuangkan agar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan tidak perlu dibayarkan. Dalam hal ini, kekuasaan dan uang memainkan peran penting daripada budaya. Tujuan Google adalah kekuasaannya untuk unggul menjadi vendor akses internet yang paling besar di dunia. Tetapi membayar pajak itu tidak sedikit. Dengan demikian, perusahaan Google dapat dikatakan melakukan kelihayannya melalui segala cara agar sukses dan tidak membayar pajak serendah-rendahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.